Area 51, Bung. Tempat itu kayak sarang lebah bagi teori konspirasi. Lebih banyak alien daripada film Independence Day, dan lebih banyak rahasia daripada berangkas pemerintah. Kita bicara soal tempat di tengah gurun Nevada, yang bikin orang paranoid soal UFO, teknologi alien, dan mungkin juga sandwich alien, siapa tahu. Dan yang bikin penasaran, pemerintah Amerika Serikat menyangkal keberadaannya selama beberapa dekade. Baru, pada tahun 2013, mereka ngaku kalau Area 51 itu memang tempat uji coba pesawat rahasia. Tapi, pertanyaan gue, kalau cuma buat pesawat biasa, kenapa harus semisterius itu? Nah, di video ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang Area 51, fakta-fakta aneh di sekitarnya, dan cerita-cerita gila tentang alien yang berkeliaran di sana. Siap-siap, karena kita akan masuk ke lubang kelinci yang dalam. Oke, pertama-tama, di mana sih Area 51 ini? Bayangin tempat terpencil di gurun Nevada, sekitar 130 km dari Las Vegas. Di peta sih cuma titik kecil, tapi disitulah misteri bersemayam. Dulunya, tempat ini cuma pangkalan udara militer biasa, dibangun tahun 1955. Katanya sih buat ngetes pesawat mata-mata U-2. Tapi coba lihat, Area 51 ini dijaga super ketat, lebih ketat dari brankas bank. Ada sensor gerak, kamera pengawas di mana-mana, bahkan larangan terbang di atasnya. Dan kalau lo nekat masuk, siap-siap dihadang pasukan keamanan yang gak segan-segan pakai kekerasan. Serius, ini bukan tempat piknik, Bung. Nah, yang bikin Area 51 makin misterius, adalah banyaknya laporan penampakan UFO di sekitar situ, terutama sejak tahun 1950-an. Ada yang bilang itu pesawat alien, ada juga yang bilang itu teknologi rahasia pemerintah, yang sengaja dibikin mirip UFO. Mana yang bener? Entahlah, tapi yang jelas, ada sesuatu yang aneh di Area 51. Sekarang kita lompat ke tahun 1947, ke sebuah kota kecil bernama Roswell, New Mexico. Disinilah awal mula kegilaan UFO merebak. Seorang peternak lokal menemukan puing-puing aneh di ladangnya, mirip seperti logam tipis dan ringan. Militer langsung datang dan menutup-nutupi kejadian itu, bilang kalau itu cuma balon cuaca yang jatuh. Tapi orang-orang gak percaya gitu aja, Bung. Banyak saksi mata yang mengaku melihat benda aneh berbentuk cakram terbang di sekitar Roswell sebelum kejadian. Dan gosip pun menyebar itu bukan balon cuaca, tapi pesawat alien yang jatuh. Dan yang bikin cerita ini makin seru, ada desas-desus kalau bangkai alien dan teknologinya dibawa ke, tebak kemana? Yap, ke Area 51. Katanya sih, pemerintah Amerika mempelajari teknologi alien itu untuk mengembangkan senjata dan teknologi canggih. Salah satu saksi kunci di kasus Roswell ini adalah seorang pria bernama Bob Lazar. Dia mengaku pernah bekerja di Area 51, dan dia bilang pernah melihat langsung bangkai pesawat alien dan bahkan aliennya sendiri. Lazar ini orangnya kontroversial. Banyak yang meragukan ceritanya, karena dia nggak punya bukti kuat dan latar belakang pendidikannya juga dipertanyakan. Tapi, ceritanya tentang Roswell dan Area 51 tetap jadi bahan perdebatan sampai sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih spekulatif. Ada teori yang bilang, kalau beberapa teknologi canggih yang kita punya saat ini, sebenarnya hasil reverse engineering dari teknologi alien yang ditemukan di Roswell. Misalnya, pesawat siluman SR-71 Blackbird. Bentuknya yang aerodinamis dan kemampuannya terbang dengan kecepatan tinggi, dianggap mirip dengan deskripsi pesawat alien yang dilihat di Roswell. Atau teknologi fiber optic, yang juga katanya terinspirasi dari teknologi alien yang ditemukan di Area 51. Dan jangan lupakan komputer dan internet, yang katanya merupakan hasil pengembangan dari teknologi komunikasi canggih milik alien. Tentu saja, semua ini masih spekulasi dan belum ada bukti konkret. Tapi yang jelas, banyak teknologi canggih yang tiba-tiba muncul setelah kejadian Roswell, dan itu memicu tanda tanya besar, mungkinkah kita diam-diam belajar dari alien? Sekarang kita bahas tentang orang-orang yang mengaku pernah bertemu langsung dengan alien di Area 51. Salah satunya ya, si Bob Lazar tadi. Dia bilang pernah melihat dokumen rahasia yang menggambarkan alien dan teknologi mereka. Lazar mendeskripsikan alien yang dilihatnya bertubuh kecil, dengan kepala besar dan mata hitam besar. Dia juga bilang alien-alien ini punya teknologi super canggih, jauh melampaui teknologi manusia. Selain Lazar, ada juga mantan agen CIA bernama David Grush, yang mengaku tahu banyak tentang program rahasia pemerintah yang meneliti UFO dan alien. Grush bahkan bersaksi di depan Kongres Amerika Serikat, dan dia bilang pemerintah Amerika punya pesawat alien yang masih utuh. Sayangnya, cerita-cerita ini sulit diverifikasi. Banyak yang menganggap mereka cuma cari sensasi atau halusinasi.
Tapi di sisi lain, sulit juga untuk mengabaikan begitu saja kesaksian mereka. Terutama ketika mereka berani mempertaruhkan reputasi dan karir mereka. Chapter 5, Kehidupan di Balik Pagar, Misteri Sehari-hari di Area 51. Jadi, seperti apa sih kehidupan di Area 51? Ya, selain dijaga ketat dan penuh misteri, ternyata ada orang-orang yang bekerja di sana. Mereka bukan alien loh, tapi ilmuwan, insinyur, dan staf militer. Tapi jangan harap mereka bisa cerita tentang pekerjaan mereka. Kerahasiaan di Area 51 itu nomor 1, Bung. Mereka bahkan gak boleh cerita ke keluarga dan teman dekat. Bayangin, pulang kerja terus ditanya, gimana kerjaan hari ini, sayang? Terus dia cuma bisa jawab, rahasia. Buat mobilitas, katanya sih ada pesawat khusus yang disebut Janet Airlines, yang terbang rutin antara Area 51 dan Las Vegas. Pesawatnya putih polos, tanpa logo atau tanda pengenal. Misterius banget kan? Dan kalau lo kebetulan lagi jalan-jalan di sekitar Area 51, jangan harap bisa foto-foto dengan bebas. Siap-siap aja diusir, atau bahkan ditangkap sama petugas keamanan. Mereka nggak main-main soal keamanan di sana. Chapter 6, Di Balik Layar, Proyek Rahasia yang Terungkap. Oke, kita udah bahas banyak soal spekulasi dan teori konspirasi. Sekarang mari kita lihat fakta-fakta yang udah terungkap tentang Area 51. Seperti yang gue bilang sebelumnya, pemerintah Amerika akhirnya ngaku kalau Area 51 itu memang ada dan digunakan untuk menguji coba pesawat rahasia. Salah satu pesawat yang dikembangkan di sana adalah pesawat mata-mata U-2, yang bisa terbang di ketinggian sangat tinggi untuk memata-matai negara lain. Pesawat ini udah ada sejak tahun 1950-an, dan mungkin jadi salah satu alasan kenapa Area 51 dibangun. Selain U-2, ada juga pesawat siluman F-Sights Woodbush Nighthawk, yang katanya juga diuji coba di Area 51. Pesawat ini punya desain yang unik dan kemampuan siluman yang canggih, sehingga sulit dideteksi radar. Jadi, meskipun banyak spekulasi tentang alien dan UFO, kita nggak boleh lupa kalau Area 51 memang punya peran penting dalam pengembangan teknologi militer Amerika Serikat. Chapter 7, Fenomena Aneh di Sekitar Area 51. Ada apa dengan langit malam? Walaupun pemerintah Amerika Serikat sudah memberi sedikit penjelasan tentang Area 51, bukan berarti semua misteri terpecahkan begitu saja. Masih banyak fenomena aneh di sekitar Area 51 yang bikin kita bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Salah satunya adalah banyaknya laporan penampakan cahaya aneh di langit malam di sekitar Area 51. Cahaya-cahaya ini bergerak dengan kecepatan tinggi dan membentuk formasi aneh, nggak seperti pesawat biasa. Beberapa orang percaya itu adalah UFO, sementara yang lain menduga itu adalah pesawat rahasia yang sedang diuji coba. Area 51 juga jadi semacam kiblat bagi para penggemar UFO dan alien. Setiap tahun, ribuan orang datang ke Gurun Nevada, berharap bisa melihat UFO atau bahkan bertemu alien. Ada festival tahunan yang disebut Alien Stock yang diadakan di dekat Area 51, dan sempat viral karena ada ajakan untuk menyerbu Area 51 untuk melihat alien. Tentu saja menyerbu Area 51 bukanlah ide bagus. Tapi, antusiasme orang-orang terhadap Area 51 menunjukkan betapa besarnya rasa ingin tahu kita tentang alien dan misteri alam semesta. Area 51 tetap jadi simbol rahasia pemerintah dan imajinasi populer tentang alien. Mau percaya atau tidak, yang jelas, kita mungkin tidak akan pernah tahu seluruh kebenarannya. Mungkin memang ada teknologi alien di sana, atau mungkin itu cuma tempat uji coba pesawat rahasia yang dijaga super ketat. Apapun itu, Area 51 terus memancing rasa ingin tahu kita dan mengingatkan kita bahwa masih banyak misteri di dunia ini yang belum terpecahkan. Apa kalian percaya ada alien di Area 51? Komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya tentang tempat-tempat misterius di dunia.